Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi tadi Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas sebuah komentar yang mumpung Sabtu, bursa libur dan saya juga nggak pergi kemana-mana. Ya, kita akan bahas atau ngobrol santuy tentang saham tentunya. Nah, kita akan bahas sebuah komentar yang sangat menggelitik guys. Ini komentar paling menggelitik dan ini berhubungan kok dengan saham. Berhubungan dengan saham dan sesuatu hal yang sebenarnya kita harus tahu sebelum masuk ke bursa saham seperti itu guys. Nah, ini video ini juga jadi istilahnya itu pengingat ya betapa pentingnya kita itu mengetahui sebuah fundamental atau ilmu di bursa saham sebelum kita membeli sahamnya. Nah, kita akan bedah satu kata per kata ya dari kalimat Pak Tohari Parfum. Nah, di sini dia bilang gini, waktu itu saya bikin video short tentang Goto. Di sini istilahnya Goto lagi down gitu ya. Nah, dia ada komentar seperti ini. Kalau bagi dividen meskipun 100, ini Goto ya. Kalau Goto bagi dividen meskipun 100 per lembar. Nah, saya mau beli Goto. Digocapin sama MM juga saya tambah senang. Nah, ada beberapa hal yang menggelitik di sini. Yang pertama adalah kalau bagi dividen. Berarti ini Goto. Kalau Goto bagi dividen. Kalau Goto bagi dividen. Nah, sebelum kita bahas tentang kalau Goto bagi dividen, kita harus tahu dulu definisi dividen. Nah, kita lihat di sini guys ya, apa definisi dari dividen ya? Dividen itu apa? Nah, kita langsung lihat di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan dividen? Masuk baca sendiri ya. Dividen adalah bagian dari laba atau pendapatan suatu perusahaan yang besarnya telah ditetapkan oleh direksi dan juga disahkan oleh rapat pemegang saham yang dibagikan ke seluruh pemegang saham. Nah, maksud perlu garis bawahi di sini, dividen adalah laba atau pendapatan. Untung sebuah usaha yang dibagikan ke semua pemegang saham. Nah, kalau Pak Tohari ini bilang ya, Bapak Tohari ini bilang bahwa kalau Goto bagi dividen, kalau mungkin aja Goto bagi dividen suatu saat nanti. Tapi untuk saat ini mustahil. Kenapa? Kita lihat di sini. Goto hari ini masih kuartal yang terbaru itu masih mencatatkan rugi bersih 20 triliun. Dan diperkirakan nanti sampai akhir tahun itu ruginya sekitar 27 triliun. Dan mustahil banget. Ya, dalam waktu dekat Goto bagi dividen itu sangat mustahil, apalagi 100. Mustahil banget. Satu pun mustahil. 1 rupiah pun mustahil ya. Itu masih jauh kalau Goto bagi dividen. Kemungkinan kalau rugi sebanyak ini, kemungkinan Goto itu minimal kalau membagi dividen itu 10 tahun lagi. Kalau menurut saya guys, 10 tahun lagi baru bisa bagi dividen karena ruginya masih terlampau besar dan terus naik. Mungkin aja paling dekat 10 tahun lagi baru dia mampu bagi dividen. Oke, berarti Goto mustahil bagi. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Bro set seperti ini, Mas Bro nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Bro bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Mustahil bagi dividen dalam jangka waktu dekat atau mungkin 10 tahun yang akan datang itu mustahil ya bagi dividen. Oke, terus selanjutnya kalimatnya itu adalah meskipun 100 per lembar. Meskipun. Ada kata-kata meskipun. Kalau sebuah kata, kalau dalam istilahnya itu bahasa Indonesia, kalau ada meskipun, itu berarti kan kecil anggapannya. Meskipun 100 per lembar, berarti anggapannya 100 per lembar itu kecil. Ya nggak? Betul nggak ya? Kalau bagi dividen meskipun. Nah, 100 per lembar itu kecil. Apakah benar Goto kalau bagi dividen 100 per lembar itu kecil? Kita coba hitung guys. Kita coba hitung di sini ya. Kita coba hitung ya. Cara ngitung dividen, cara ngitung jumlah dividen gimana ya? Gampang, tinggal dikalikan share out-nya atau jumlah lembarnya. Nah, kalau kita lihat di sini Goto itu punya lembar saham itu 1,184 triliun.
Ini banyak banget. Kita bandingkan sama Bank BCA, guys. Ya. BBCA itu cuman 122 miliar lembar. BBCA itu cuman 122 miliar lembar. Sedangkan GoTo itu ada 1,18 triliun. Artinya share out atau jumlah lembar sahamnya GoTo itu 12 atau 13 kali ya, sekitar 12 kali ya lebih besar daripada Bank BCA. 10 lebih lah ya, 10 kali lebih besar daripada Bank BCA. Luar biasa, share out-nya banyak banget. Nah, cara ngitung jumlah dividen, jumlah berapa besar yang dibagikan dividen ya, tinggal dikalikan share out-nya. Misalnya meskipun 100, kita tinggal lihat di sini guys. Meskipun 100, lihat ya, jumlah share out-nya berapa? 1184 triliun guys. Nah, kita lihat di sini ya, triliun itu segini nih. Bentar. Triliun itu segini, triliun atau miliar nih? Ini miliar ya. Ini juta, ini miliar, ini triliun, bener ya? Kali 100 guys. Nah, ini guys. Berarti kalau misalnya GoTo itu bagi dividen ya 100 rupiah per lembar, berarti total yang dibagikan dividennya GoTo itu nanti adalah 118 triliun. 118 triliun itu udah jauh lebih besar dari anggaran belanja provinsi di Indonesia, guys. Gede banget dia. Belum ada ya yang di bursa kita tuh dalam sejarah yang membagikan duit itu 118 triliun. Dan kita balik lagi ke arti dividen. Dividen itu adalah laba yang dibagikan. Berarti kalau GoTo mau bagi dividen 100 rupiah per lembar, itu minimal laba GoTo itu 118 triliun. Nah, coba mikir di sini. Bisa nggak? Bisa nggak? BBCA aja, guys. BBCA, kita lihat ya, BBCA yang bank yang sangat besar di Asia Tenggara, itu profitnya aja setahun tuh cuma 36 triliun. Apakah GoTo bisa nyaingin BBCA? Mustahil. Nggak mungkin. GoTo bagi dividen 100 itu sangat mustahil. Mungkin kemungkinannya gini. GoTo bagi dividen 100 rupiah per lembar itu kemungkinannya 0,00000000001% doang. Gila, kecil banget kemungkinan GoTo bagi dividen 100 rupiah per lembar. Dan kata-kata meskipun ini menurut saya sangat salah. Meskipun, harusnya meskipunnya dihapus. Kalau GoTo bagi dividen Rp 100 rupiah per lembar, nggak usah kasih meskipun. Nah, itu berarti angan-angan. Tapi kalau dikasih meskipun, itu berarti anggapnya 100 rupiah per lembar GoTo bagi dividen itu kecil. Itu mustahil, guys. 118 triliun, luar biasa. Saya mau beli GoTo di Gocapin ya, nggak tambah senang. Ya nggak apa-apa, kalau bagi dividen 100 mah saya juga mau, guys. Saya mau semua jual semua aset saya beli GoTo kalau GoTo bagi dividen 100 rupiah per lembar. Mustahil. Oke ya, mungkin itu aja GoTo, guys. Jadi pentingnya teman-teman itu mengetahui atau istilahnya itu paham tentang fundamental ya. Kalau mau beli sebuah perusahaan, kalau teman-teman itu berharap mau investasi di GoTo dan pengen dapat dividen 100 rupiah per lembar, mendingan ya uninstall aja sekuritasnya dan nggak usah beli saham lagi. Karena itu nggak mungkin. Nggak mungkin 100 rupiah per lembar, guys. Itu mustahil sekali. Seperti itu, guys ya. Jadi pentingnya, jadi teman-teman itu nggak boleh beli saham itu hanya berdasarkan bid offer doang. Misalnya lihat Top Gainer, HK, nggak tahu nih saham apa ya, cuman tahu singkatannya doang. Misalnya tahu singkatannya misalnya Dian ya, ada kode Dian. Waduh, Dian mantan gua di HK aja tanpa tahu apa itu. Nah, itu judi, istilahnya gambling. Ya minimal teman-teman itu kalau mau beli saham itu yang pertama tahu role bisnisnya ya. Ini perusahaan itu di bidang apa. Terus kalau enggak, Mas Bro belajar technical atau fundamental atau bandermologi. Pakailah ilmu salah satu itu biar Mas Bro itu nggak dikatain gambling di saham. Karena saham itu juga bisa loh jadiin ajang gambling kalau teman-teman itu nggak tahu apa-apa langsung cuman beli dan berharap naik. Saya beli saham dan berharap naik. Nah, itu namanya gambling. Tapi kalau teman-teman itu bisa narik garis, bikin technicalnya ya, ini bentuk double bottom, double top, head and shoulders, atau bentuk misalnya chart pattern ya, rising wedge, falling wedge, ya itu nggak apa-apa, itu ada ilmunya. Terus kalau mau pakai fundamental juga boleh. PBV-nya masih murah,
ya nggak, profitnya naik, terus dia mau ekspansi seperti itu guys, nggak masalah guys, bebas, yang penting harus pakai ilmu. Kalau pakai bandarmologi, oh ini AK akumulasi, BK akumulasi, OMG distribusi nih hindari, ya nggak apa-apa, ilmu harus dipakai, wajib di saham, pakai ilmu bandarmologi, technical atau fundamental bebas, terserah, yang penting pakai ilmu, jangan gambling ya, seperti itu guys. Kalau kita baca yang di sini berarti ini menurut saya sih masih pemula ya, masih pemula, karena nggak mungkin GoTo bagi dividen, dan meskipun 100 tuh gede banget ya, 100 itu bukan meskipun lagi. Ya mungkin itu aja guys ya, curhatan kita hari ini ya, semoga bermanfaat dan selamat bermalam minggu. Sampai ketemu di video berikutnya guys.